Ulangi, tolong diulangi Saya punya pelan-pelan. ijazah SMA. Ya, oke. Ke Surabaya ingin kerja. Saya ngelamarlah menjadi cleaning service, OB kalau sekarang ya. Iya, iya. Di salah satu hotel swasta. Iya. Dan saya menunggu sampai 1 bulan itu tidak diterima. Dan itu menjadikan luka yang sangat dalam. Akhirnya, Wih. entah kenapa saya berpikir saya tidak akan pernah melamar pekerjaan yang harus cari saya. Yes. Itu saya suka. Iya. Itu hanya orang-orang Sombong, tetapi saat itu tidak berpikir yang saya sombongkan apa, tidak tahu. Saya kan ngamen. Iya. Nah, ketika ngamen pas sepi aku ngasong. Jadi segala hal yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa mendapatkan uang karena saya bertanggung jawab untuk adik-adik yang masih sekolah. Jadi saya membayar adik sekolah semuanya, sehingga saya berpikir saat itu minimal ada 1 adik-adikku yang jadi, yang bisa membantu orang tua nanti. Walaupun aku ngene, tak kok gak apa-apa lah. 2009 saya pernah menjadi duta seni ke Eropa di 5 negara. Perubahan tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak ingin berubah. Kalau kita ingin berubah dan yakin, Tuhan akan buka jalan. Yakinlah. Welcome to Paucast. Wahai teman Paujan, episode kali ini saya akan mengundang seorang teman yang berbeda dari teman yang lain. Dia berprofesi sebagai guru. Cuma ini adalah guru yang eksentrik. Please welcome Mr. Pambuko. Oke, selamat sore. Mas, kamera ini ngono. Oke, selamat sore. Tak gelung sih. Belum santai dianggap kayak omah ibu. Iya, sumuk iki mau. Sik, terus. Ya santai sih, dirampung nih sih. Tapi Wis. Mas Pambuko, ini adalah sahabat saya, dia adalah seorang musisi tradisional juga, dia adalah seorang guru selengkap lah. Ram, dalam. Anda kan stay di Surabaya sekarang. Ya, betul. Oke. Ceritanya bagaimana itu perjalanan karir Anda itu? Long story. Ini tak singkat aja. Iya, long story. Long story. Tuh, Tak singkat. saya Karena bebas. di Bali telung dino gantek Mas. Ah. Jadi singkat cerita begini. Aku sekolah Solo, sekolah karawitan, Iya. tingkat menengah. Boleh nyebut merek aja enggak Boleh, apa-apa, enggak SMKI. Ya. Ya. SMKI. Saat itu jarak rumah dengan sekolah itu kan 100 kilo, aku menjadi anak kos. Ya. Nah, ketika aku lulus, pengen kuliah gak iso, Cak. Gak iso ya? Gak iso kuliah karena kondisi. Nah, terus? Mau pulang ke desa, sungkan. Wong ketoke sekolah adoh kok mulih kosongan. Jadi pengangguran sungkan. Akhirnya harus pergi entah kemana, ternyata akhirnya terdampar di Surabaya. Di Surabaya, singkat cerita, aku di terminal, aku kenal dengan beberapa teman. Akhirnya dari terminal aku bisa hidup dengan bermain gitar bersama teman-teman di Dinas Perhubungan bagian hiburan alias ngamen. Coba senggol dibani kok lampune. Nah, Dinas Perhubungan Bagian hiburan. bagian hiburan. Iya. alias Ngamen. Boleh disebutkan mereknya terminalnya juga? Boleh. Terminalnya Bungurasi, Purabaya di situ. Bungurasi, Purabaya. Iya. Jadi Anda hijrah dari mana? Di Sombong? Dari aku sendiri Purwodadi Grobogan. Purwodadi. Sekolahin yang Solo. Ah. Eksistensinya sampai sekarang di Surabaya. Walaupun sempat beberapa kali ke luar Surabaya di Jakarta, ya tetap menggeluti yang dunia yang sama. Tapi ternyata banyune hawane Surabaya itu lebih cocok. Banyune hawane Surabaya. Lebih cocok. Emang ning desa mungkin banyune ra cocok apa? Nah, unik kan teman saya itu eksentrik. Ya. Oke. Mas Pam. Ya, Nah, Anda hijrah ke Surabaya tahun berapa ini? tahun 94. 94. Iya. Oh, sama dengan saya. Oke. Ya, lulus SMA 94. Jadi itu Anda di Solo itu ngambil jurusan Jurusannya Karawitan.
Itu Jadi SMA-nya ya? Berarti? iya, memang Namanya apa tadi? SMKI. Jadi dulu itu SMKI. betul sampai kelas Oke. 4. Nah, jadi kelas 1, 2, 3, basic kelas 4 itu untuk memberikan penekanan, memberikan apa ya materi yang lebih lanjut gitu untuk pengendapan. Jadi sampai ke 4 tahun. Oh, no ya. Jadi Iya. sekolah SMA umumnya 3 tahun. Kalau yang sekolah sampai ini 4 tahun. 4 tahun. Cuma sekarang sudah berubah menjadi 3 tahun semua. memang Nah, salah satu lulusan SMKI mungkin orang yang kenal kan ada Sule. Sule itu SMKI Bandung. Ada Soimah SMKI Jogja. Jadi sekolah tinggi, sekolah menengah yang berbasic musik tradisional atau kesenian tradisional itu ada beberapa daerah. Oke. Kalau di Surabaya apa namanya? Nah, sama SMKI Surabaya. SMKI itu ya. Ya, kalau sekarang menjadi SMK, Oke. SMKN 12. Ya. Terus masuk di setelah dia jadi pengamen, Ya, akhirnya Anda memutuskan untuk untuk kuliah. Jadi pelan-pelan. Iya, rasanya kayak orang ngira gitu loh. Tolong dipelankan lagi supaya saya nggak tambah begini ya. Tolong dipelankan lagi. Bagaimana? Iya. Nggak ruangnya terang, Mas. Jadi saya berpikir saat itu, saya kan ngamen. Iya. Nah, ketika ngamen pas sepi aku ngasong. Jadi segala hal yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa mendapatkan uang karena saya bertanggung jawab untuk adik-adik yang masih sekolah. Jadi saya membayar adik sekolah semuanya. Sehingga saya berpikir saat itu minimal ada satu adik-adikku yang jadi yang bisa membantu orang tua nanti. Walaupun aku ngene gak apa-apa lah tak terima. Tetapi ternyata Tuhan memberikan jalan perjalanan yang lain sehingga tanpa ternyana-nyana saat itu saya pernah berpikir begini. Aku nek neng terminal tambah suwe mung tambah lawas. Iya. Terus kemudian sempat ketika ngamen itu di bis kota paling belakang itu ada orang yang sudah sepuh gitu menyampaikan ngobrol-ngobrol tentang kondisi. Nah itu masih ingat betul perubahan itu tidak akan pernah terjadi ketika kamu tidak ingin berubah. Jadi nek sampean yakin ingin berubah, Tuhan akan kasih jalan. Tolong pelan-pelan bagian itu. Iya. Tuhan, perubahan tidak akan pernah terjadi ketika kita tidak ingin merubah. Nah, ketika keinginan itu tumbuh, yakin Tuhan akan kasih jalan. wow. Itu yang rasanya melekat banget sampai mau tidur itu terbayang-bayang. Akhirnya berpikir tadi, tambah suwe nek nang terminal mau tambah lawas. Aku harus berubah. Oke. Tiba-tiba kok memungkinkan enggak aku kuliah? Iya. Terus dapatnya punya dari mana, Bos? nyelengi. Akhirnya Ya wis nyelengi. ngerti lah nggak duit iki rasa mbok bahas. Rasa bahas ngene konten. Iya. Jadi Tuhan kasih jalan gini, tahun 99 itu ada lomba tembang merdeka. Itu bulan Agustus. Iya. Ada lomba tembang merdeka untuk musisi jalanan di WTC, saya masih ingat betul. Nah, di situ saya juara 1. Nah, ketika juara 1 ada salah satu LSM yang mendatangi saya, maukah Mas ngajar anak-anak saya? Jadi konteksnya anak-anak saya itu anak asuhan yayasan. Anak asuhan Ya, yayasan. ternyata Oke. yayasan itu menaungi juga anak-anak jalanan yang dulu sempat marak tahun 2000-an itu kan ada rumah singgah itu. Toh. Iya. Ya, saya menjadi salah satu pembina untuk ngajarin anak-anak itu. Nah, ternyata Itu harus punya sertifikat guru juga, Mas. oh tidak. Sertifikat titel gitu. Enggak. Tidak. Itu sertifikat tidak tertulis, jadi sertifikat kompetensi lah kalau menurut saya. Iya. Oh. Jadi saya kan dalam tanda kutip mendapatkan kesempatan itu karena melihat saya juara 1 itu kan. Nah, ternyata setelah 3 bulan bekerja di situ, ada program yang tidak jalan. Pernah ada program tapi tidak berjalan, yaitu membuat album untuk anak-anak jalanan yang kerjasama dengan saat itu namanya Plan Internasional, unitnya Surabaya. Plan Internasional Unit Surabaya. Ya, betul. Dulu sekitar tahun 2000-an itu. Nah, kemudian saya bikinlah lagu. Lagu saya diterima 9 lagu karya saya diterima. Akhirnya kami rekaman. Nah, dari lagu yang saya dikondisikan itu, saya mendapat fee per lagu
saat itu satu lagu 500.000. Ya oke toh ya. Sangat banyak tahun 2000 itu. Tahun 2000 kan Ya. banyak. Kemudian saya mendapatkan uang 4.500.000, bingung. Duit kok akeh. Semua akeh banget iki tak ge opo. Memang sebelumnya enggak pernah pegang. Enggak pernah pegang Mas banyak itu. 4.800.000 Ya, sampai hafal akhirnya- sekali Anda itu ikonik sekali. Akhirnya jadilah kuliah. Akhirnya uang itu saya buat untuk kuliah awal. Saya berpikir ketika saya kuliah pasti nanti ada jalan untuk prosesnya, pasti ada jalan lah. Oke, yang penting optimis dulu. Iya, saya sangat optimis karena begitu saya kuliah, saya merasa semua saya biaya sendiri, kemudian niat sendiri, makan sendiri. Kalau saya tidak serius, ya. Itu ada kos di Surabaya. Iya. Penumpang. Kos. Jadi saya belum bisa meninggalkan terminal, walaupun masih sudah kuliah, masih belum bisa meninggalkan terminal Jadi karena artinya Anda kuliah masih tetap ambil- ngamen. amen Masih tetap ngamen sampai semester 4. sampai semester 4 Iya. gitu ya. Ya, setelah semester 4 saya harus meninggalkan terminal pelan-pelan. Karena saat itu saya kuliah kan di kesenian, jadi sudah mulai pentas sana sini mendapatkan fee dan saya rasa itu cukup untuk menghidupi seorang diri dan tetap mengirimkan uang untuk adik-adik saya sekolah. Amazing. Jadi sejauh ini saya sudah Itu adik Anda berapa sih? Berapa saya jumlahnya? 4 bersaudara. Saya intinya tiga-tiganya. ya saya sejauh ini seusia begini sudah membayar kuliah 5 orang. Top. Ya, satu tidak jadi tapi Ya, oke. Tapi gua appreciate banget iya. coy. Jadi sudah 5 orang. teman lo. Oke, sudah 5 orang. 5 orang dengan ya semaksimal mungkin dengan keringat, dengan pengennya orang-orang dekat saya ini bisa menjadi orang yang dalam tanda kutip normal secara Iya, strata sosial oke. gitu. Anda concern banget soal pendidikan. Iya. Oke. Memang sudah interesting dengan dunia pendidikan atau bagaimana? Awalnya Lebih tidak. tepatnya. Awalnya tidak. Jadi awalnya itu ketika saya sudah lulus kuliah, gini, saya punya pengalaman yang unik juga yang sampai saat ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi dulu pertama di Surabaya itu kan ceritanya ngelamar pekerjaan. Saya ngelamar pekerjaan menjadi cleaning service di salah satu hotel swasta. Ternyata tidak diterima gitu loh. Saya lulus SMA, Tolong diulangi saya punya pelan-pelan. ijazah SMA. Ya, oke. Ke Surabaya ingin kerja. Saya ngelamar lah menjadi cleaning service, OB kalau sekarang ya, Iya. di salah satu hotel swasta. Iya. Dan saya menunggu sampai 1 bulan, itu tidak diterima. Dan itu menjadikan luka yang sangat dalam. Akhirnya, entah kenapa saya berpikir saya tidak akan pernah melamar pekerjaan yang harus cari saya. Yes. Itu saya suka. Iya. Itu hanya orang-orang Sombong, tetapi saat itu tidak berpikir yang saya sombongkan apa, enggak tahu. Ini lah ono bahasa India ki ya, pengen ngerti lagune ora? Kereta Bigaya. Iya. Oh, tunggalnya ono sandal itu sama. Apa Mas? Nyolong sandal gaya. Nyolong sandal gaya. Oke, buat Gen Z yang nonton ini adalah lagunya Koe Mil Gaya. Soundtracknya apa, Pam? Apa itu film saya lupa. Ya wis soundtracknya kuwi ya katanya ya. Ya sudah Anda Ya. browsing sendiri lah. Nah, Oke. dari situ Nah, saya berpikir saya harus dilamar pekerjaan. Berarti saya harus menjadi orang yang memiliki kompetensi yang baik kan gitu. Nah, akhirnya saya pupuklah ketika kuliah itu. Nah, saya tidak berpikir menjadi seorang guru karena memang saya bukan jurusannya keguruan. Ya, jurusan seni murni. Nah, pada saat saya lulus pada masa-masa terakhir kuliah itu, Tuhan itu memberikan berkah yang luar biasa. Saya punya kelompok yang eksis sehingga banyak program-program TV, terus kemudian kegiatan-kegiatan dinas, provinsi, itu saya yang nangani. Artinya secara finansial dompet saya seorang bujangan itu sangat terisi dengan baik secara finansial. Sehingga ketika saya lulus, ada salah satu instansi pemerintah yang menginginkan saya harus ke Jakarta, saya tidak mau, saya tolak. Jadi itu kan pengalaman pertama saya tidak cari pekerjaan, saya dicari pekerjaan. iya. Saya tolak. Alasan menolak
karena saya ada ketakutan ketika saya ke Jakarta, saya harus membangun mulai nol lagi. Saya tidak punya kenal satu orang pun di sana. Saya takut urip soro nang embong meneh. Sementara saat itu kondisi saya, dompet saya terisi dengan baik karena kompetensi saya. Nyapa golek masalah ini, main aman baik. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian ada salah satu sekolah swasta yang memberikan informasi ke kampus, dibutuhkan guru seni budaya yang akan mengajar karawitan. Itu berarti Anda belum lulus kan? Belum lulus, saya belum selesai. Akhirnya saya datang ke sekolah dengan rambut gondrong masih. Jadi 5 tahun tidak potong gitu. Bertemulah dengan kepala sekolah, saya sampaikan saya belum lulus, terus tapi ada sertifikat yang banyak sekali, sehingga kepala sekolah itu langsung mengiyakan tanpa menanya banyak hal. Artinya nanti setelah lulus, ijazahnya nanti dikondisikan. Jadi saya ngelamarnya SMA, itu menjadi guru SMA dengan ijazah SMA. Saat itu. Setahun kemudian baru ijazah S1 menyusul. Pengalaman kedua, saya tidak mencari pekerjaan. Jadi sombongnya saya di awal masuk Surabaya tahun 94 ternyata terjawab di tahun 2000. 94. Berarti Tuhan itu mengabulkan, mungkin ngesak nih. Itu jadi mesake kali. Tengane wong congkak gitu loh, selama 6 tahun ini tengane congkak saya ndak ngelamar ngono ya. Iya, karena setelah itu barusan Anda jadi guru 100%. Iya, jadi guru dengan segala aktivitas saya di luar guru masih tetap jalan. Ya saya tahu, saya juga masih manggung dengan Anda kan. Bro? Iya, oke. Nah, kemudian di sekitar tahun 2010 atau 11, saya tiba-tiba mendapatkan SK lagi dari kampus saya ngajar, langsung menjadi dosen. Tanpa melamar, jadi sudah ada SK. Itu mujizat Tuhan lagi yang datang untuk yang ketiga kalinya. Mungkin gini loh, mungkin saya bisa jelasin itu. Mungkin lebih tepatnya ini mungkin Tuhan iki ngesakne ya, wong iki asara terus, saya pesak jadi belum ngono kira. Jadi 2011, tapi sebelumnya 2009 saya pernah menjadi duta seni ke Eropa di 5 negara, kemudian menjadi beberapa 5 negara apa wae? Pernah di Belanda, di Swiss, di Jerman, Perancis sama Belgia. 2009. Belanda, Swiss, Prancis, Belgia, sama Jerman. Ya. Kata musik untuk drama tari sendera tari yang berdulu Calon Arang dulu. Oh, Calon Arang. Ya, menjadi penata musiknya. Nah, pengalaman tadi yang tentang dilamar 2011 sampai 2 tahun karena saya pagi kan ngajar. Iya. Sorenya jadi dosen ternyata capek. Iya. Ternyata capek. Akhirnya 2013 saya mengundurkan diri. Oke. Nah, 2014 akhir saya dilamar lagi salah satu destinasi wisata di Surabaya yang sekarang tutup di dekat Korem ya, Menanggal itu. Ya, tidak menyebut merek ya. Enggak usah. Saya juga sempat bantu di sana kok. Saya menjadi supervisor entertain. Oke. Ya. Pengalaman lagi, saya tidak melamar pekerjaan, saya dicari. Karena kompetensi saya. Jadi untuk teman-teman, ketika kita memiliki kompetensi yang baik, ketika kita mau belajar, mengasah, membekali diri dengan keilmuan yang kita sukai, yang benar-benar kita ingini, dan itu mendapatkan ada buah, ada prestasi yang nampak, ada sesuatu unjuk kerja yang nampak, maka orang lain akan melihat itu. Jadi saya pikir ketika kita menjadi orang yang punya potensi kuat, potensi baik, kita tidak perlu mencari pekerjaan, orang akan memerlukan apa yang mereka perlukan untuk kita punya. Wow, luar biasa sekali. Intinya asahlah kemampuanmu sampai titik paling maksimal ya. Ya semaksimal mungkin, betul. Iya, kedua apapun kondisimu, tidak usah sambat. Iya. Tuhan pasti buka jalan ya. Buka jalan. Wow. Tuhan akan buka jalan selama kita yakin. Yang penting keyakinan. Menurut saya keyakinan. Orang yang percaya diri dan yakin itu tipis. Apa ya? Bondo nekat atau kentir. Kan begitu ya? Beriman itu iya. Tipis antara orang yang yakin kan imannya pasti kuat. Orang yang imannya kuat itu
majunya itu loh enak melangkahnya. Oh. Melangkahnya tuh enak. Modelnya Saya pikir teman-teman juga pernah punya pengalaman hidup tentang keyakinan apapun ketika panjenengan atau sampean punya keinginan sesuatu, ingin sesuatu tapi yakinnya kuat, percaya dirinya kuat, pasti ada saja Tuhan untuk kasih jalan. Oke. Jadi apapun kondisi terburuk Anda dan segala macam tulis di kolom komen. Kita tunggu dan kita akan balas ya. Iya. Oke. Dan akhir kata Bam, thank you very much sudah berkunjung di Podcast. Oke, Saya senang sekali, ini adalah reuni kita setelah kita tidak berjumpa 5 tahun. Iya, lumayan lama. Berapa ternyata. ya? Terakhir ya kita nggarap Catu Pahlawan 2019 atau something. Iya. Lali, pokoknya sebelum pandemi. Dan thank you very much Oke, guys. sama-sama. Yo, bye-bye. Belum none. Jadi dia akan ngomong. Kita jadi pintar karena Bapak Guru. Kita jadi pintar karena Ibu Guru. Sama mungkin liwat ngarepmu ngambil gondong. Lo gurune kok ya. Gua gini. Aku ini tadi apa posisinya gini. Kita jadi pintar karena Bapak Guru. Kita jadi pintar karena Ibu Guru. Guru adalah pelita, orang ngamuk penerang, buat adalah pakai. Iya.